Kompleks itu sederhana, barisan rumah dengan cat yang mulai pudar, jalan sempit, dan suara anak-anak bermain sore hari. Namun di balik keakraban para tetangga, ada satu hal yang paling sering jadi bahan omongan: emas, kalung, gelang, cincin, semua jadi ukuran gengsi yang tak terlihat tapi terasa menusuk. Di rumah nomor 7, tinggal Bu Murni dan suaminya, Pak Darto. Mereka bukan orang kaya, tapi hidup mereka cukup. Darto bekerja di bengkel motor kecil di ujung kompleks, sementara Murni sibuk mengurus rumah dan sesekali ikut arisan ibu-ibu. Hidupnya biasa saja, sebelum Bu Rika datang sebagai penghuni baru. Bu Rika, dengan gaya bicaranya yang halus dan penampilan mencolok, langsung menarik perhatian semua orang. Setiap keluar rumah, pergelangan tangannya selalu penuh gelang emas. Cincinnya tebal, mengilap seperti baru dipoles tiap pagi. Ia suka berbicara dengan suara agak keras, memastikan setiap ibu di sekitar mendengar kalimat pamungkasnya. "Ah, suamiku si pengertian, kalau aku mau apa-apa pasti dibelikan." Di teras rumahnya, Murni sering memperhatikan. Tatapannya bukan sekadar kagum, ada sedikit rasa panas di dada. Ia mulai membandingkan dirinya dengan Rika. Baju Murni biasa saja, perhiasan hanya imitasi yang warnanya mulai pudar. Kadang, Murni merasa suaminya terlalu sederhana, terlalu pasrah. Suatu sore, saat Bu Rika datang membawa kue untuk arisan, kalung emasnya berkilat ketika terkena cahaya matahari. Murni memandangi tanpa sadar. "Cantik sekali kalungnya, Bu," katanya, mencoba terdengar santai. Bu Rika tersenyum kecil. "Ah, ini hadiah ulang tahun dari suami. Cuma 4 gram kot, kecil," ucapnya, tapi nadanya jelas ingin pamer. Murni hanya tersenyum kaku. Saat Rika berlalu, tangannya menggenggam kain celemeknya erat-erat. Di kepalanya berputar satu kalimat yang membuat napasnya terasa berat. "Kapan aku bisa seperti itu?" Malamnya, Murni makan bersama Darto. Suaminya menceritakan motor pelanggan yang mogok karena air karburator masuk lumpur. Cerita itu panjang dan membosankan bagi Murni. Ia hanya menatap piringnya, sesekali menghela napas. "Kenapa, Bu? Capek ya?" tanya Darto dengan nada lembut. "Enggak. Cuma aku mikir aja, semua tetangga sekarang pakai perhiasan. Masa aku begini terus?" Darto menatap istrinya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Yang penting cukup, kan? Bukan kelihatan kaya." Murni diam. Kalimat itu justru membuatnya makin kesal. Keesokan harinya, di warung depan kompleks, Murni duduk bersama Bu Salma, tetangga yang lebih tua dan dikenal bijak. Mereka berbincang ringan sampai akhirnya topik itu muncul lagi. "Bu Rika tuh ya, tiap hari makin banyak aja gelangnya," keluh Murni sambil menyeruput kopi. Bu Salma tersenyum lembut. "Hehe, ya biarin aja, Bu. Rezeki orang beda-beda. Jangan dilihat dari gelangnya, nanti hati jadi panas." "Tapi kan orang lain lihatnya aku kayak enggak mampu, Bu." "Yang penting bukan dilihat orang. Hidup tenang itu lebih mahal dari emas." Murni mengangguk, tapi dalam hati, nasihat itu tak benar-benar masuk. Ia merasa Bu Salma bicara seperti orang yang tidak tahu rasanya diremehkan. Ia ingin membuktikan, ingin sekali punya sesuatu yang bisa membuat orang memandangnya dengan kagum, bukan kasihan. Hari berganti, tapi pikiran Murni tetap berputar di tempat yang sama. Setiap melihat Bu Rika melintas dengan pakaian baru, dadanya terasa sesat. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, menyembunyikan uang belanja dari Darto. "Cuma buat jaga-jaga," katanya dalam hati, padahal niatnya sudah lain. Suatu sore, saat ia menjemur pakaian, Murni memperhatikan pagar rumah Bu Rika yang dicat ulang. Catnya mengilap, warna keemasan. Dari sela pagar, Rika melambaikan tangan sambil berkata, "Bu Murni, nanti malam datang ya, aku bikin puding mangga." "Iya, Bu," jawab Murni cepat, lalu menatap lagi cat pagar itu. Warnanya membuat matanya silau, tapi bukan karena pantulan cahaya, karena rasa iri yang makin tumbuh di dalam dada. Malam itu, sebelum tidur, Darto mematikan lampu kamar lebih dulu. "Udah, tidur. Besok aku berangkat pagi." Murni berbaring, menatap langit-langit. Di kepalanya,
Suara Burika terus terngiang, hadiah dari suami. Kata-kata itu seperti cambuk. Ia menutup mata, tapi justru bayangan gelang emas menari di pikirannya. Pelan-pelan, niat itu terbentuk. Tidak harus emas mahal, pikirnya. Asal terlihat sedikit lebih berkelas di mata tetangga, itu sudah cukup. Ia mulai membayangkan cincin kecil di jarinya, kalung tipis di lehernya. Bayangan itu membuatnya tersenyum samar dalam gelap. Di luar, angin malam berhembus lembut melewati pagar rumah. Lampu jalan berkelip, dan di kejauhan, terdengar anjing menggonggong pendek. Suara biasa di kompleks kecil itu. Tapi bagi Bu Murni, malam itu tidak lagi biasa. Sebuah tekad baru mulai tumbuh. Dia ingin punya emas, apapun caranya. Dan tanpa disadari, dari kejauhan, ada bayangan perempuan berambut panjang berdiri di tikungan kompleks, mengamati rumah Murni dalam diam. Pagi itu, udara terasa lembab setelah semalaman hujan. Di dapur, Bu Murni duduk menatap kalender yang tergantung di dinding. Di sana, tanggal arisan berikutnya sudah ia lingkari dengan tinta merah. Tangannya mengetuk meja pelan, matanya kosong, tapi pikirannya penuh rencana. Saat Pak Darto selesai bersiap untuk berangkat ke bengkel, Murni menyapanya dengan suara manis. "Mas, nanti pulang kerja, mampir pasar sebentar yuk. Aku mau beli minyak goreng sekalian lihat sesuatu." Darto menatap istrinya sekilas, sambil memasukkan kunci motor ke saku. "Lihat apa?" "Yah, cuma lihat-lihat aja." Nada suaranya datar, tapi ada kegigihan tersembunyi di balik kata-katanya. Sore hari, selepas Darto menutup bengkel, mereka benar-benar pergi ke pasar. Pasar itu tidak besar, hanya deretan toko-toko tua dengan papan nama yang mulai luntur. Namun di antara penjual kain, sembako, dan alat rumah tangga, berdiri satu toko yang paling mencolok, toko emas Subur Jaya. Lampu kuning di dalamnya membuat setiap perhiasan tampak berkilau berlebihan. Begitu masuk, Murni seperti tersedot ke dunia lain. Suara bising pasar di luar langsung lenyap, berganti dengan bunyi lembut pintu kaca dan lantunan lagu dangdut pelan dari radio kecil. Di etalase, kalung dan gelang berbaris seperti parade kemewahan. "Wah, indah banget ya, Mas," ucapnya sambil menempelkan telapak tangan ke kaca. Darto berdiri di belakang, canggung. "Iya, tapi mahal semua itu, Bu. Kita kan cuma mau lihat." "Lihat dulu kan gak bayar," jawabnya cepat. Pelayan toko mendekat. "Ada yang bisa dibantu, Bu?" "Coba lihat yang ini," kata Murni sambil menunjuk kalung emas tebal dengan liontin berbentuk bunga melati. Pelayan itu mengeluarkannya dengan hati-hati, lalu menaruh di atas kain beludru hitam. Cahaya lampu memantul di permukaan emas, membuatnya seolah bersinar sendiri. Murni menatap kalung itu lama. Dalam bayangannya, ia sudah memakainya di arisan. Wajah Burika akan terkejut. Bu Salma pasti menatapnya dengan kagum. "Berapa ini, Mbak?" "12 juta, Bu," jawab si pelayan. Senyum di bibir Murni langsung hilang. 12 juta. Pelayan itu mengangguk ramah. "Iya, Bu. Tapi bisa cicil, asal ada uang muka." Darto segera menimpali. "Ah, nggak usah, Bu. Kita cuma lihat. Nanti kalau rezeki ada, baru beli." Tapi Murni tetap menatap kalung itu, seolah enggan melepaskannya. "Nggak bisa kurang, Mbak." Pelayan hanya tersenyum, memberi isyarat tidak. Saat itu, Murni merasakan sesuatu aneh. Di sisi kanan toko, di kursi tunggu dekat pintu, duduk seorang wanita tua dengan rambut panjang kusut dan selendang hitam. Ia tidak menatap ke arah manapun, hanya menunduk sambil menggenggam sebuah gelang tua. Namun Murni merasa tatapan tak kasat mata itu tertuju padanya. Wanita itu kemudian mengangkat kepala perlahan. Matanya tajam, tapi kosong. Ia tersenyum samar, lalu berbisik lirih. Suara itu entah dari arah mana datangnya. "Kalau mau, bilang saja, ya," dalam hati. Murni terdiam. Suara itu seperti menembus pikirannya tanpa melewati telinga. Ia menoleh ke arah wanita itu, tapi kursi di pojok sudah kosong. Hanya ada selendang hitam tergeletak di lantai. "Bu, ayo pulang,"
Suara Darto memecah lamunannya. Udah sore. Murni menelan ludah, berusaha kembali tersenyum. Iya, Mas. Yuk. Mereka keluar toko. Udara luar terasa pengap, meski langit mulai cerah. Dalam perjalanan pulang di atas motor, Murni tak banyak bicara. Di pikirannya, kalung itu masih tergantung jelas. Setiap kilau emasnya terasa seperti memanggil-manggil. Darto sesekali melirik lewat kaca spion, melihat istrinya termenung. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa, cuma mikir aja. Mikir apa? Murni ragu sebentar sebelum menjawab. Kalung tadi bagus banget ya, Mas. Darto tersenyum kecut. Bagus sih, tapi harganya juga bagus. Enggak usah dipikirin lah, Bu. Namun Murni tahu dirinya tak bisa berhenti memikirkannya. Sampai di rumah, ia menaruh tas belanja di meja makan. Saat hendak mengeluarkan minyak goreng dan sabun, tangannya menyentuh sesuatu yang lembut. Ia menarik benda itu perlahan. Segumpal rambut panjang keluar dari dalam tas, hitam pekat, lembab, dan berbau seperti tanah basah. Murni menjerit pelan dan menjatuhkannya ke lantai. Rambut itu tidak jatuh terurai, melainkan menggulung seperti ular kecil sebelum diam. Ia menatapnya beberapa detik, jantungnya berdegup keras. Bu, kenapa? Darto berlari dari ruang depan. Enggak apa-apa, Mas. Jawab Murni cepat, menyembunyikan benda itu dengan kaki. Tadi kayak ada kecoa. Darto menatap curiga, tapi tak menanya lebih jauh. Ia lalu kembali ke ruang tamu, menyalakan televisi. Begitu suaminya pergi, Murni memungut rambut itu dengan tisu dan memasukkannya ke tempat sampah. Tapi anehnya, saat ia membuka tutupnya lagi, rambut itu sudah lenyap. Hanya tersisa aroma lembab yang menusuk hidung. Murni menatap meja rias di sudut kamar. Dalam bayang kaca, ia hampir merasa melihat sekilas siluet wanita tua berambut panjang berdiri di belakangnya, senyum samar yang sama dengan yang tadi di toko emas. Ia menutup cermin cepat-cepat, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya bayangan. Tapi di dalam hati, ada suara kecil yang terus berbisik. Kalau mau, bilang saja, ya, dalam hati. Murni menggigit bibirnya. Ia tahu apa yang harus dijawab, dan malam itu, untuk pertama kalinya, pikirannya benar-benar berani berkata, ya. Malam itu terasa berat. Udara di kamar Bu Murni seolah diam dan menekan, meski kipas angin berputar pelan di sudut ruangan. Di luar, suara jangkrik terdengar lirih, tapi sesekali terhenti mendadak, seperti ada sesuatu yang lewat di halaman. Pak Darto sudah tertidur lebih dulu. Napasnya teratur, sementara Murni hanya bisa berbaring menatap langit-langit. Sejak kejadian di toko emas kemarin, pikirannya tidak tenang. Bayangan kalung melati itu selalu muncul tiap kali ia memejamkan mata. Ia akhirnya terlelap, tapi bukan dalam tidur yang damai. Dalam mimpinya, Murni berdiri di dalam ruangan gelap, seperti sebuah toko tanpa dinding. Cahaya kekuningan datang dari etalase di depannya. Di atas beludru hitam, kalung melati itu berkilau, sama persis seperti di toko emas. Dari balik cahaya, muncul wanita tua berambut panjang, mengenakan kebaya hitam dan kalung dari rambut yang dikepang. Langkahnya pelan tapi menimbulkan gema yang panjang. Cantik, bukan? Suara wanita itu serak, tapi lembut. Kau menginginkannya, kan? Murni tidak bisa bicara. Lidahnya kaku, tubuhnya beku. Aku tahu hatimu, lanjut wanita itu sambil mendekat. Kau hanya ingin terlihat sepadan dengan mereka yang memandangmu rendah. Ia berhenti tepat di depan Murni, lalu membuka telapak tangannya. Di sana, kalung emas melati itu bersinar terang. Ambillah, tak perlu bayar. Murni menatap kalung itu, jantungnya berdetak cepat. Kenapa untukku? Wanita itu tersenyum samar. Karena kau sudah bilang, ya, dalam hatimu. Aku hanya memenuhi janjiku. Seketika, ruangan bergetar. Dari lantai muncul helai-helai rambut hitam, panjang, hidup, merayap ke kaki Murni. Ia mencoba berteriak, tapi suara tertelan udara. Rambut-rambut itu membelit pergelangan kakinya, naik ke pinggang, lalu berhenti di dada.
Wanita itu berbisik dekat telinganya. Suaranya seperti angin dingin menembus kulit. Mulai malam ini, kau tidak miskin lagi. Cahaya di ruangan meledak, dan Murni terbangun. Tubuhnya berkeringat, napasnya tersengal. Ia menatap jam dinding, pukul 2:15. Darto masih tertidur lelap di sampingnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bau harum bunga melati samar tercium di kamar. Dengan langkah ragu, Murni turun dari tempat tidur. Di meja rias, sesuatu memantulkan cahaya. Ia mendekat perlahan. Matanya membesar. Di sana, di atas kain putih kecil, tergeletak kalung emas yang sama persis seperti dalam mimpi. Liontinnya berbentuk bunga melati dengan lekuk halus. Begitu nyata, begitu berat, dan dingin saat disentuh. Tangan Murni gemetar saat ia mengangkatnya. Ya Tuhan, bisiknya. Ia memeriksa sekeliling kamar. Tak ada tanda siapapun masuk. Jendela tertutup, pintu terkunci dari dalam. Suara serak mengagetkannya. Bu, kamu ngapain malam-malam begini? Darto menatap dari tempat tidur, setengah sadar. Murni buru-buru menyembunyikan kalung itu di balik bantal. Enggak apa-apa, Mas. Aku cuma kaget mimpi aneh. Darto duduk sambil mengucek mata. Tidurlah. Jangan mikir aneh-aneh. Besok aku kerja pagi. Iya, Mas. Setelah suaminya kembali terlelap, Murni menatap cermin di depan meja rias. Dalam pantulan, ia melihat dirinya memegang kalung itu, tapi di belakang pantulan tubuhnya, ada rambut panjang tergerai di lantai, seperti bayangan yang hidup. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari bawah tempat tidur terdengar bunyi halus seperti sesuatu diseret pelan. Srek-srek. Murni mundur 2 langkah, menahan napas. Dari celah bawah ranjang, muncul helai rambut hitam tipis, melambai seolah tertiup angin. Ia hampir menjerit, tapi tiba-tiba suara itu berhenti. Sunyi kembali. Pagi datang dengan cepat. Cahaya matahari masuk lewat tirai, dan aroma kopi dari dapur sedikit menenangkan. Murni duduk di kursi rias sambil menatap pantulan dirinya. Kalung emas itu masih di sana, kini melingkar di lehernya dengan pas. Ia tersenyum kecil. Nyata, bisiknya pelan. Darto lewat di depan kamar, tertegun. Bu, kamu beli kalung itu dari mana? Murni spontan menoleh. Dari mana apanya, Mas? Yang di lehermu itu, kamu kan gak punya. Oh ini. Ia menyentuh kalung itu, berpura-pura santai. Aku nemu di meja rias. Mungkin kamu pernah beli buat aku tapi lupa. Darto mengerutkan kening. Lupa gimana? Aku nggak pernah beli begituan. Lagian emas segede itu mahal. Udahlah, Mas. Potong Murni cepat. Nada suaranya berubah sedikit tajam. Mungkin rezeki, siapa tahu. Darto hanya diam, tapi pandangannya masih penuh curiga. Sore harinya, saat Murni menyapu kamar, ia menemukan sesuatu di sudut ruangan. Sehelai rambut panjang menempel di lantai, tapi bukan miliknya. Rambut itu hitam legam dan terasa dingin saat disentuh. Ia menatap cermin lagi. Di sana, bayangan dirinya tersenyum dengan kalung di leher. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Di sudut pantulan, di belakang bahunya, seolah ada seseorang berdiri. Sebuah sosok samar dengan rambut terurai dan senyum yang sama seperti dalam mimpi. Murni menelan ludah. Ia menatap bayangan itu lama, sampai akhirnya sosok itu perlahan menghilang, menyisakan aroma melati yang makin pekat di ruangan. Ia menutup mata. Di telinganya, suara lembut itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Kau sudah menerima. Murni kini giliran mereka membayar. Hari arisan tiba. Udara kompleks terasa sedikit lebih hangat dari biasanya. Mungkin karena semua ibu-ibu sibuk berdandan sejak pagi. Di rumahnya, Bu Murni berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan saksama. Kalung emas melati itu berkilau di lehernya, memantulkan cahaya lampu dengan lembut. Ia tersenyum kecil. Pas banget, gumamnya. Tapi senyumnya cepat memudar ketika pandangannya menangkap sesuatu aneh di cermin. Retakan tipis di pojok kanan bawah, seperti garis halus yang muncul entah dari mana. Murni menunduk, memeriksa permukaannya. Tadi belum ada,
katanya pelan. Ia mengusap kaca, tapi retakan itu tetap di sana. Ada sensasi dingin menjalar dari ujung jarinya. Ia buru-buru berbalik, meraih tas, dan pergi keluar rumah. Di rumah Bu Rika, arisan sudah mulai. Suara tawa, aroma kue kering, dan gosip ringan memenuhi udara. Murni melangkah masuk dengan langkah percaya diri. Begitu muncul di ambang pintu, semua mata langsung tertuju padanya. Wah, Bu Murni sekarang makin glowing aja, seru Bu Salma sambil menepuk bahu. Itu kalungnya bagus banget, Bu. Emas asli ya? Tanya Bu Rika dengan nada setengah kagum, setengah sinis. Murni tersenyum manis, mengangkat sedikit kalung di lehernya. Ini dapat rezeki aja, Bu. Nggak mahal kok. Rezeki? Bu Rika tertawa kecil. Kalau rezeki model begini, saya juga mau tiap minggu. Beberapa ibu lain ikut tertawa, tapi di mata mereka ada campuran iri dan penasaran. Arisan berjalan seperti biasa, lomba kue, undian, lalu gosip terbaru tentang siapa yang diam-diam kredit motor baru. Tapi Murni lebih banyak diam, menikmati tatapan orang-orang yang kini memandangnya berbeda. Ia merasa puas, seolah gengsi yang selama ini menindihnya perlahan terangkat. Sampai malam tiba. Setelah acara selesai, Murni dan Darto pulang. Ia masih tersenyum sepanjang jalan, sesekali memegang kalung di lehernya. Tapi sesampainya di rumah, suasana mendadak berubah. Udara di dalam rumah terasa pengap. Darto menyalakan kipas. Capek juga ya arisan tadi, katanya santai. Iya, tapi seru. Semua pada kaget lihat kalungku. Bu Rika kelihatannya agak sinis tadi, ujar Darto tanpa maksud apa-apa. Murni hanya tertawa kecil. Biarin. Biasa, nggak tahan lihat orang lain lebih bagus. Tak lama, suara azan Isya menggema dari surau ujung kompleks. Darto berangkat ke sana, meninggalkan Murni sendiri di rumah. Ia membuka cermin di meja rias, memandangi dirinya sekali lagi. Tapi kali ini, pantulan wajahnya tampak sedikit berbeda. Pucat, mata cekung, dan di belakangnya samar-samar seperti ada bayangan rambut panjang menjuntai di pojok ruangan. Murni memutar badan cepat. Tidak ada siapapun. Ketika menatap cermin lagi, bayangan itu sudah hilang, tapi retakan di kaca makin lebar, seperti urat halus yang menyebar ke seluruh permukaan. Seketika angin dingin bertiup dari ventilasi. Lampu meja bergetar, lalu padam. Aroma melati menyeruak kuat, menusuk hidung. Murni menelan ludah, tubuhnya gemetar. Cuma bayangan, bisiknya, memaksa diri tetap tenang. Dari luar, suara langkah orang berlari dan teriakan terdengar. Bu Rika! Bu Rika pingsan. Murni refleks membuka jendela. Di depan rumah Bu Rika, sekelompok warga sudah berkumpul. Ada yang memanggil Ustaz, ada yang panik menelepon ambulans. Tak lama, kabar menyebar cepat, Bu Rika meninggal mendadak. Katanya, tubuhnya ditemukan kaku di ruang tamu, mulut berbusa, mata melotot. Tak ada tanda penyakit, tapi semua orang bersumpah mencium bau bunga melati yang kuat di rumahnya malam itu. Murni menatap dari kejauhan, jantungnya berdegup cepat. Tangannya spontan meraba kalung di leher. Dingin, terlalu dingin. Kot pucat? Tanya Bu Salma yang lewat. Enggak apa-apa, jawab Murni cepat, memaksa tersenyum. Cuma kaget aja dengar kabar. Sepanjang malam, warga bergosip. Ada yang bilang Bu Rika kena serangan jantung. Ada pula yang menyebut hal-hal gaib. Murni hanya diam, pura-pura sibuk menyiapkan teh untuk para pelayat. Tapi di dalam hatinya, sesuatu terasa ganjil. Rasa bersalah yang samar, bercampur rasa takut yang tak mau ia akui. Setelah semua orang pulang, Darto tertidur cepat karena kelelahan. Murni duduk di depan cermin lagi, menatap pantulan wajahnya. Retakan kaca kini menjalar sampai ke tengah. Ia mencoba menyentuhnya, dan tiba-tiba, kaca itu retak seluruhnya dengan bunyi keras. Crack! Potongan kaca kecil jatuh di meja. Dari pantulannya yang tersisa, Murni melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok wanita tua berambut panjang, mengenakan kebaya hitam, tersenyum samar. Murni menahan napas, tapi ketika menoleh,
Sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan bayangan rambut panjang yang menempel di lantai dan aroma melati yang semakin pekat. Di luar, suara azan subuh menggema. Murni masih duduk diam, menatap kalung di lehernya yang kini tampak lebih berkilau dari semalam. Entah kenapa, dalam cahaya remang, liontin bunga melati itu tampak seperti berdenyut pelan, seolah hidup. Pagi itu, udara di kompleks terasa ganjil. Warga masih membicarakan kematian Burika, tapi kehidupan pelan-pelan kembali normal, setidaknya di permukaan. Di balik tirai rumahnya, Bu Murni sibuk memoles wajah di depan cermin baru yang baru saja ia beli. Cermin lama yang retak sudah dibuang, tapi entah kenapa, aroma melati tetap tercium samar dari pojok kamar. Kalung melati di lehernya kini tak sendiri. Di jemarinya, terpasang cincin emas berukir bunga kecil yang tak pernah ia beli. Benda itu muncul semalam, setelah mimpi panjang yang membuatnya terbangun dengan jantung berdegup kencang. Dalam mimpi itu, wanita berambut panjang datang lagi. "Kau sudah terlihat cantik," katanya pelan. "Tapi masih ada yang meragukanmu. Mereka akan diam bila kau mau satu lagi." Begitu ia terbangun, cincin itu sudah ada di atas meja rias, berkilau dalam gelap seperti menunggu dikenakan. Kini, Murni menatap pantulan dirinya sambil tersenyum puas. "Sekarang, lihat nanti siapa yang berani meremehkan aku lagi," bisiknya. Siang hari, arisan kali ini diadakan di rumah Bu Salmah. Rumahnya sederhana tapi bersih. Aroma gorengan memenuhi ruang tamu, dan para ibu duduk melingkar di karpet hijau, tertawa dan bergosip seperti biasa. Begitu Murni datang, semua kepala langsung menoleh. Kalung emas masih melingkar di lehernya, dan kini jari manisnya bersinar mencolok. "Wah, tambah lengkap aja, Bu Murni," celetup Bu Salma sambil tertawa. "Rezeki lagi nih kayaknya," timpal Bu Nur, setengah bercanda setengah iri. Murni tersenyum santai, tapi dalam hatinya merasa menang. Ia menikmati setiap tatapan itu, campuran kagum dan cemburu. Namun, tak semua orang diam. "Aneh ya, tiap arisan terakhir selalu aja ada kejadian," bisik Bu Yati ke sebelahnya. "Kemarin Burika, sekarang entah siapa lagi." Murni mendengar, tapi pura-pura tak peduli. Ia meneguk teh pelan, padahal jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Acara berjalan normal sampai tiba-tiba Bu Nur yang duduk di samping Murni menggigil. Wajahnya memucat, matanya melotot ke arah cincin di tangan Murni. "Bu, cincinmu panas," bisiknya sebelum tubuhnya kejang. Suasana langsung kacau. Piring jatuh, kursi terguling. Ibu-ibu berteriak panik, mencoba menolong. Tapi tubuh Bu Nur sudah kaku, bibirnya membiru. Dari hidungnya menetes darah tipis, menodai taplak meja putih. "Ya Allah, cepat panggil Pak RT. Ambulans, cepat." Murni mundur perlahan, tangan gemetar. Ia menatap cincin di jarinya. Benda itu tampak berkilau makin terang, seperti menertawakan ketakutannya sendiri. Dalam keributan itu, Pak Darto datang, wajahnya pucat. "Murni, kamu kenapa di sini?" "Mas, aku nggak tahu. Tiba-tiba aja dia." "Udah, ayo pulang," suara Darto keras tapi bergetar. Ia menggenggam tangan istrinya dan menariknya menjauh dari kerumunan. Di rumah, suasana hening. Darto berdiri di depan pintu kamar, memandang Murni yang duduk di tepi ranjang, masih memegang cincin itu. "Bu, aku mau tanya," katanya perlahan. "Cincin itu dari mana lagi?" Murni menatapnya. "Aku udah bilang, Mas. Dapatnya, ya tiba-tiba ada aja." "Jangan bohong. Aku tahu kamu nggak punya uang buat beli itu. Aku juga nggak. Jadi dari mana?" Murni diam, hanya menunduk. Darto berjalan mendekat. "Sejak kamu pakai kalung itu, udah 2 orang di kompleks mati aneh. Kamu nggak ngerasa ada yang salah?" "Mas, jangan ngomong sembarangan. Aku juga kaget. Masa kamu nuduh aku?" "Aku nggak nuduh, tapi semuanya aneh. Barang-barang itu muncul begitu aja. Itu bukan rezeki, Bu. Itu sesuatu yang lain." Nada Darto melembut, tapi matanya penuh cemas. Ia memegang tangan istrinya. "Bu, tolong,
Kalau kamu tahu sesuatu, bilang sama aku. Aku cuma mau kamu selamat. Murni menatap wajah suaminya yang lelah. Untuk sesaat, rasa bersalah menyelinap di dadanya. Tapi saat ia menunduk, melihat cincin berkilau di jarinya, perasaan itu lenyap. Suara samar kembali terdengar di telinganya, lembut, halus, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Cantik sekali, Murni. Jangan lepaskan. Rezekimu baru saja dimulai. Murni menggenggam jarinya erat. Aku nggak salah, Mas. Aku cuma mau dihargai sedikit. Darto menghela napas panjang. Harga diri nggak dibeli pakai emas. Tapi Murni sudah berdiri. Suaranya pelan tapi dingin. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku, Mas. Malam itu, mereka tidur membelakangi satu sama lain. Darto menatap langit-langit gelap dengan mata terbuka, sementara di punggungnya, Murni menggigil tanpa sebab. Dari luar jendela, terdengar suara langkah pelan di jalanan kompleks. Tet, tet, tet. Dan bau melati kembali memenuhi kamar. Cincin di jari Murni berkilau samar di kegelapan, seperti denyut nadi. Dan di kaca lemari, pantulan samar seorang wanita berambut panjang tampak berdiri di belakangnya, tersenyum puas. Sore itu, matahari menyorot redup melalui tirai ruang tamu. Murni duduk di depan cermin, menatap gelang emas di pergelangan tangannya. Cahayanya memantul di mata yang lelah, tapi penuh kebanggaan. Darto berdiri di ambang pintu, menatap istrinya dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara khawatir dan kecewa. Sudahlah, Murni, simpan saja emas itu. Tidak baik terlalu sering pamer, ucap Darto pelan, suaranya nyaris seperti permohonan. Murni menoleh, alisnya terangkat. Kau malu punya istri yang bisa tampil cantik? Orang lain bisa beli emas, kenapa aku tidak boleh? Darto menarik napas panjang. Aku bukan melarang kau tampil cantik, tapi semua ini terasa aneh. Kau sendiri bilang emas itu tiba-tiba muncul. Tidak masuk akal, Murni. Murni menegakkan tubuh, nadanya meninggi. Rezeki tak selalu harus masuk akal. Tuh, kau cuma takut aku lebih dihormati dari istri-istri lain. Kata-kata itu seperti pisau bagi Darto. Ia menunduk, menahan diri agar tak membalas dengan amarah. Di dalam hatinya, rasa sayang dan takut bercampur. Ia tahu, sesuatu telah berubah dalam diri istrinya sejak kalung pertama itu datang. Malamnya, Darto tak bisa tidur. Angin malam menerobos celah jendela, membawa aroma tanah basah yang asing. Di antara kantuk yang berat, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Murni berdiri di kamar, memegang tangan seseorang. Kulit tangan itu pucat, dingin, dan kaku, jelas milik Maya. Wajah Murni tersenyum samar, seolah bangga dengan apa yang digenggamnya. Darto terbangun dengan napas tersengal. Peluh membasahi dahinya. Ia menatap sisi ranjang. Murni tertidur pulas, tapi di jemari tangannya ada kilatan perhiasan baru. Cincin dengan ukiran aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Keesokan paginya, Darto mencoba bicara lagi. Murni, tolong dengarkan aku baik-baik. Aku merasa ada yang tidak beres dengan semua perhiasan ini. Coba kita jual saja, sebagian. Jual? Potong Murni cepat, nada suaranya tajam. Kau gila? Ini semua hasil jerih payahku. Aku yang diundang ke arisan. Aku yang dapat perhatian. Sekali-sekali biar aku yang bersinar. Darto menatapnya lama. Tapi bersinar dengan cara begini, ada harga yang harus dibayar. Murni memalingkan wajah, tak mau mendengarkan. Ia melangkah ke cermin, menatap bayangannya yang tampak lebih muda, lebih cantik. Tapi di sudut pantulan, sesosok rambut panjang melintas sekilas di belakangnya, bayangan yang tak seharusnya ada di kamar itu. Darto melihat gerakan itu dari tempatnya berdiri. Ia menahan napas, tapi ketika menatap langsung, bayangan itu sudah hilang. Hanya aroma dupa samar yang tertinggal di udara. Hari-hari berikutnya, rumah itu terasa dingin meski matahari menyala terang. Darto mulai jarang bicara, lebih banyak berdiam diri di teras, menghisap rokok tanpa rasa. Ia mencoba mencari akal, apakah perlu memanggil ustaz atau bicara dengan Bu Salmah. Tapi setiap kali ia ingin melangkah keluar,
Murni selalu muncul dengan perhiasan baru di tubuhnya, seolah menunjukkan siapa yang berkuasa di rumah itu. Malam berikutnya, mimpi buruk datang lagi. Darto berdiri di depan kamar mandi, mendengar air menetes. Ketika menoleh, ia melihat Murni di dalam, sedang menyisir rambut panjang yang bukan miliknya. Rambut itu hitam legam, menjuntai sampai ke lantai, meneteskan darah di ujungnya. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Pagi itu, Murni menatapnya dengan wajah dingin. Kau kelihatan pucat. Jangan banyak mimpi aneh. Tuh, fokus saja kerja. Biar aku urus urusan rumah. Darto tak menjawab. Dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang mulai mengambil alih istrinya. Bukan hanya soal gengsi atau emas, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan larangan yang ia ucapkan semalam kini terasa sia-sia. Emas itu bukan lagi sekadar simbol kemewahan. Ia menjadi pengikat antara Murni dan sesuatu yang hidup di balik cermin. Pagi itu, kamar Murni dipenuhi cahaya lembut dari celah tirai. Udara seharusnya hangat, tapi ada dingin aneh yang menempel di dinding, seperti embun yang tak mau pergi. Di meja rias, di antara tumpukan bedak dan sisir, sesuatu berkilau mencuri perhatian. Sebuah gelang emas baru. Murni menatapnya lama, jantungnya berdegup cepat. Ia yakin semalam tak ada benda itu di sana. Ia bahkan masih ingat, sebelum tidur, ia menata semua perhiasan ke dalam kotak kecil. Tapi kini, gelang itu muncul begitu saja, dengan ukiran berbentuk rambut yang melingkar di sekelilingnya. Darto, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Suaminya sudah berangkat kerja sejak pagi. Murni mendekat, menyentuh gelang itu. Rasanya dingin, bukan seperti logam biasa. Tapi begitu ia memakainya, sensasi hangat menjalar di pergelangan tangannya. Di cermin, pantulan dirinya tampak berbeda. Wajahnya lebih cerah, matanya lebih tajam, dan di belakangnya, seolah ada bayangan samar seorang perempuan berdiri diam. "Siapa kamu?" gumamnya refleks. Tapi bayangan itu tak menjawab, hanya menunduk sedikit, lalu menghilang ketika Murni menoleh ke belakang. Beberapa menit kemudian, terdengar suara krek kecil dari cermin. Garis retak muncul di sisi kanan, menjalar perlahan ke tengah, seperti urat nadi yang tumbuh dari dalam kaca. Murni menatapnya, wajahnya tegang tapi matanya tak lepas dari pantulan sendiri. "Cuma kaca tua," katanya cepat, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menyisir rambutnya, ujung sisir tersangkut pada sesuatu. Rambut? Tidak. Sekuntum rambut hitam panjang muncul dari celah retakan itu, menggantung seperti benang dari dunia lain. Murni terdiam, tangannya gemetar. Tapi entah kenapa, ketakutan itu justru bercampur dengan rasa takjub. Sore harinya, Bu Salma datang berkunjung. Perempuan tua itu membawa botol kecil berisi air doa. "Murni, akhir-akhir ini suasana rumahmu aneh. Waktu lewat depan pagar, saya mencium bau dupa. Saya takut." "Murni, ini air doa. Tolong percikan di kamar," ucapnya lembut. Murni memaksa tersenyum. "Bu Salma terlalu banyak dengar gosip. Rumah saya baik-baik saja." "Tapi Murni, dengar dulu. Saya sudah lihat banyak kejadian seperti ini. Kadang setan menyamar lewat barang indah. Jangan sampai terlambat." "Nah." Nada suara itu lembut, tapi menusuk. Murni menggenggam pergelangan tangannya, memperlihatkan gelang baru. "Bu, lihatlah. Apa salahnya sedikit rezeki? Semua orang berhak tampil pantas. Saya capek dibilang miskin, capek ditertawakan." Bu Salma menarik napas panjang. Ia tahu kata-katanya tak akan masuk lagi. Ada sesuatu di mata Murni yang berubah, dingin dan tak sabar. Akhirnya ia hanya berkata lirih, "Baiklah, kalau begitu. Semoga Tuhan masih mau melindungimu." Ia meletakkan botol air doa di meja, lalu pergi tanpa menoleh. Begitu pintu tertutup, Murni mendengus kesal. "Air doa," katanya. "Seolah aku kerasukan saja." Ia menatap botol itu sekilas lalu menyimpannya di laci, tanpa niat untuk memakainya. Malam datang cepat. Hujan turun pelan, mengetuk jendela seperti jari-jari halus. Murni duduk di depan cermin retak itu lagi,
mengenakan semua perhiasan yang ia punya. Ia memandangi dirinya lama, seperti ingin meyakinkan sesuatu. Namun dari dalam retakan, muncul titik-titik hitam. Rambut semakin banyak, menyebar seperti akar yang hidup, menutupi sebagian permukaan cermin. Bayangan perempuan itu tampak lagi. Kali ini lebih jelas, kulitnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. "Mau apa kau?" bisik Murni, suaranya parau. Bayangan itu seolah tersenyum. Dari celah cermin, tampak tangan kurus memegang sesuatu berkilau, gelang emas yang sama seperti di pergelangan Murni. Dalam sekejap, cermin bergetar. Kret! Retakannya bertambah lebar, hampir seperti luka terbuka. Murni menjerit kecil dan mundur. Tapi saat itu pula, bayangan di cermin membisikkan sesuatu. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menutup telinga, tapi suara itu seperti masuk langsung ke kepalanya. "Jangan berhenti. Cantik hanya untuk yang berani." Setelah itu, kamar kembali hening. Murni memandang pergelangan tangannya. Gelang itu kini menempel erat, seperti menempel pada kulit. Ia mencoba melepaskannya, tidak bisa. Semakin ditarik, semakin terasa sakit. Ketika Darto pulang malam itu, ia mendapati istrinya duduk diam di depan cermin, menatap retakan tanpa ekspresi. "Murni, kamu kenapa?" "Cerminnya retak," jawab Murni datar. "Tapi aku rasa, aku justru terlihat lebih nyata di dalamnya." Darto memeluk bahunya perlahan, tapi Murni tidak merespons. Tatapannya kosong ke arah cermin yang kini memantulkan dua bayangan, dirinya dan sosok lain yang berdiri tepat di belakangnya. Malam itu, hujan baru saja reda. Sisa air menetes dari genting, menimbulkan suara pelan yang berulang seperti napas lelah. Darto terbangun karena sebuah suara, bukan dari hujan, bukan pula dari angin. Itu suara tangis perempuan, lirih dan patah-patah, seperti datang dari ujung rumah. Ia duduk di ranjang, menatap sekitar. Murni tidur membelakanginya, atau setidaknya tampak tidur. Nafasnya pelan tapi berat, seperti seseorang yang bermimpi buruk. Darto memicingkan mata, mencoba memastikan arah suara itu. Tangisan terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dari ruang tamu, dengan langkah hati-hati, ia turun dari tempat tidur. Lantai terasa dingin, dan udara di rumah seolah menahan napas. Saat melewati cermin di lorong, Darto sempat melihat bayangan samar seseorang berdiri di belakangnya, tapi ia tak menoleh. Ia terlalu takut menemukan sesuatu yang benar-benar ada. Ketika tiba di ruang tamu, jantungnya berdegup keras. Cahaya dari luar menerobos tirai, menyorot lantai yang berkilau aneh. Darto membungkuk. Emas berserakan di lantai. Kalung, gelang, cincin, semuanya berserak tanpa kotak, seperti dilempar dari meja. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah kilau basah di bawah perhiasan itu. Cairan merah gelap menempel di ubin, menetes dari salah satu kalung. "Darah," bisiknya nyaris tak terdengar. Ia mendekat, menyentuhnya dengan ujung jarinya, dingin. Bau logam menusuk hidungnya. Lalu suara itu datang lagi. Tangisan, lebih dekat, seperti tepat di belakang telinganya. Darto berbalik cepat, tapi yang ia lihat hanya tirai bergoyang pelan. Tak ada siapapun. Tiba-tiba dari kamar, terdengar jeritan Murni. Darto berlari, membuka pintu. Murni duduk di lantai dengan rambut berantakan. Matanya membelalak ke arah lemari cermin yang retak. "Ada yang di sana," katanya gemetar, menunjuk ke cermin. Darto menatap pantulan dirinya di kaca. Retakan itu kini lebih besar, seperti sarang laba-laba. Tapi di antara pantulan, ia melihat sesuatu menempel di sisi lain kaca. Tangan perempuan, pucat, berlumur darah, menelusuri permukaan dari dalam. Ia menelan ludah, menatap istrinya. "Kita harus pergi dari sini, Murni." Namun Murni justru bangkit, mengumpulkan perhiasannya yang berceceran. "Tidak, tuh, kau tidak mengerti. Ini semua milikku. Aku tidak akan meninggalkannya." Suaranya berat, nyaris tak seperti Murni yang dulu. Darto memegang bahunya, mencoba menariknya menjauh. Tapi Murni menepis keras. "Kau mau aku miskin lagi?
Mau mereka menertawakan aku lagi? Tidak, tuh. Aku sudah terlanjur jauh. Darto melihat ke tangannya yang gemetar. Ia sadar, Murni bukan lagi sekadar istrinya. Ada sesuatu yang lain, yang kini menuntun pikirannya. Belum sempat ia bicara lagi, terdengar ketukan keras di pintu depan. Pak Darto, Bu Murni, suara panik dari luar. Itu suara Pak RT, disusul beberapa tetangga lain. Darto buru-buru membuka pintu. Wajah mereka pucat, mata lebar. Pak, Bu Rina di blok depan, meninggal. Tadi malam katanya ada yang nangis di dekat jendelanya. Kami kira cuma suara hujan. Darto terdiam, menatap mereka tanpa kata. Dari balik pintu, cahaya lampu tetangga menyinari lantai rumahnya. Emas-emas itu masih berserakan, dan kini tampak semakin aneh. Sebagian menempel di lantai, seperti melekat oleh sesuatu yang kental. Bu Salmah, yang ikut datang, menatap ke dalam rumah. Astagfirullah. Murni, apa yang kau lakukan? Murni berdiri di belakang Darto, matanya kosong. Tidak ada, aku hanya menerima yang diberikan. Ucapan itu membuat semua orang mundur setapak. Ada getar dalam suara Murni yang membuat bulu kuduk meremang. Darto memejamkan mata, menahan emosi yang bercampur takut. Ia menatap istrinya sekali lagi. Mata yang dulu penuh kehidupan kini seperti kaca mati. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu sudah benar-benar salah sejak malam pertama kalung itu muncul. Begitu para warga pergi, rumah kembali sunyi. Darto berjongkok, mengambil satu cincin yang terjatuh. Saat ia angkat, benda itu meneteskan cairan merah segar, seperti baru keluar dari daging hidup. Ia terjatuh mundur, nyaris menjerit. Tapi dari kamar, Murni tertawa kecil, lirih, namun dingin. Jangan takut, tuh, katanya. Itu cuma harga kecil untuk cantik yang abadi. Suara tawa itu menggema lama, bercampur dengan derik hujan yang kembali turun. Pagi itu udara lembab, dan matahari masih tertutup awan tebal. Bu Salma berjalan cepat menyusuri jalan kecil di antara perumahan. Jilbabnya berkibar tertiup angin. Wajahnya gelisah. Sejak malam sebelumnya, pikirannya tidak tenang. Suara tangisan dari rumah Murni, emas berserakan, dan kabar kematian Bu Rina terasa terlalu kebetulan untuk dianggap wajar. Ia berhenti di depan rumah Ustaz Malik, seorang ustaz tua yang sudah lama menetap di daerah itu. Pagar bambu berderit saat ia dorong. Dari dalam terdengar suara azan kecil dari radio Musyala. Assalamualaikum, Ustaz, panggil Bu Salmah. Ustaz Malik keluar dengan senyum ramah, meski matanya tampak lelah. Waalaikumsalam, Bu Salmah. Pagi-pagi sudah datang, ada apa? Bu Salmah duduk setelah dipersilakan. Tangannya menggenggam tas erat-erat. Ustaz, saya datang karena ingin bertanya tentang sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Silakan, kata Ustaz Malik tenang. Ia menunduk sejenak, lalu mulai bercerita tentang kejadian di rumah Murni, tentang perhiasan yang muncul sendiri, tentang cermin retak, dan kematian yang mengikuti setiap kali emas baru datang. Ustaz Malik mendengarkan tanpa memotong. Setelah Bu Salma selesai, Ustaz itu menarik napas panjang. Masya Allah, saya pernah dengar kisah seperti itu, Bu Salma, katanya pelan. Beberapa tahun lalu, di kampung sebelah, ada seorang perempuan bernama Ratri. Ia meninggal tragis, bunuh diri di sumur belakang rumahnya sendiri. Orang-orang bilang, sebelum mati, ia terobsesi pada emas. Tapi bukan emas sungguhan. Ia menjual harta keluarganya untuk membeli perhiasan palsu. Saat tahu dirinya tertipu, ia tak tahan menanggung malu. Bu Salma menatap serius. Dan sekarang, Murni menerima emas yang muncul begitu saja. Bisa jadi, ujar Ustaz Malik hati-hati. Arwah perempuan itu belum tenang. Rasa dendam dan gengsi menahannya. Konon, setiap kali manusia menerima emasnya, satu jiwa akan jadi gantinya. Arwah itu menganggapnya harga yang adil untuk rasa sakit yang pernah dia rasakan. Bu Salma menggigit bibir, pikirannya berputar cepat. Berarti emas-emas itu bukan rezeki, tapi kutukan. Ustaz Malik mengangguk pelan.
Jangan langsung bicara soal setan atau sihir, Bu. Kadang, ini hanya cara Tuhan menunjukkan akibat dari keserakahan. Tapi apapun bentuknya, semua tanda yang ibu sebutkan tidak bisa diabaikan. Ia menatapnya tajam. Kalau bisa, segera peringatkan Bu Murni sebelum ada korban lain. Bu Salmah menunduk. Saya sudah mencoba, Ustaz. Tapi dia keras kepala. Dia pikir saya iri. Kalau begitu, bawa dia ke makam tempat perempuan itu dikubur. Saran Ustaz Malik. Kadang, manusia baru sadar kalau sudah melihat asal musibahnya. Sore harinya, langit mendung. Bu Salmah berjalan sendirian menuju makam tua di ujung kampung. Daun-daun kering berguguran di jalan tanah. Di antara batu nisan berlumut, ada satu yang tampak lebih tua dari yang lain. Tulisan di atasnya sama, Ratri binti Karman, wafat 2004. Bu Salmah berjongkok di depan nisan itu. Kau ini siapa sebenarnya, Ratri? Bisiknya pelan. Hening. Hanya suara angin melewati pepohonan. Tapi tiba-tiba, ada desis halus, seperti seseorang berbisik di dekat telinganya. Emas, untuk hidupmu. Nyawa, untuk hidupku. Bu Salmah tersentak mundur. Hatinya berdebar, tapi ia berusaha menenangkan diri. Ia bukan orang yang mudah percaya hal gaib, tapi kali ini bulu kuduknya berdiri. Ia menatap tanah di depan nisan itu. Ada sesuatu berkilau kecil. Ia membungkuk, memungutnya. Gelang emas. Bentuknya sama seperti yang pernah dipakai Murni. Ya Allah, desisnya. Ia langsung membungkus gelang itu dengan sapu tangan dan memasukkannya ke tas. Malamnya, Bu Salmah datang ke rumah Murni. Lampu rumah itu menyala, tapi suasananya seperti rumah tanpa penghuni. Ia mengetuk beberapa kali sebelum pintu terbuka. Murni muncul dengan wajah pucat, tapi bibirnya tersenyum. Bu Salmah, ada apa malam-malam begini? Bu Salmah menatapnya lekat. Aku tahu asal-usul perhiasanmu, Murni. Itu bukan rezeki. Itu peninggalan arwah perempuan bernama Ratri. Dia mati bunuh diri karena emas palsu. Sekarang dia ingin setiap orang yang memakai emasnya menebus nyawa untuknya. Murni tertawa kecil, nada tawanya aneh. Ah, Bu Salmah masih percaya cerita kampung. Dunia sudah modern, Bu. Tidak ada hantu yang bisa bagi-bagi emas. Tapi nyawa orang-orang di sekitar kamu melayang, Murni. Murni berhenti tersenyum. Pandangannya tajam. Itu bukan urusanku. Kalau mereka mati, berarti bukan karena aku. Jangan campuri urusanku lagi. Bu Salmah terdiam. Hatinya perih melihat perubahan perempuan itu. Kalau kau teruskan ini, Murni, aku takut kau sendiri yang akan diminta jadi gantinya. Murni menutup pintu perlahan, tanpa menjawab. Di dalam, terdengar suara gelang beradu satu sama lain. Nyaring, dingin, seperti tawa yang menahan dendam. Bu Salmah berdiri lama di depan pagar, menatap langit malam. Ia tahu kata-katanya tak akan cukup untuk menyelamatkan Murni. Tapi setidaknya, kebenaran sudah keluar. Kini tinggal menunggu, apakah Murni memilih sadar, atau ikut tenggelam bersama emas yang tak pernah puas. Pagi itu udara terasa aneh. Biasanya Murni akan bangun dengan semangat untuk memeriksa perhiasannya di meja rias. Tapi kali ini ada rasa berat di dadanya. Ketika ia melihat ke cermin, kalung emas yang melingkar di lehernya tampak lebih mengilap dari sebelumnya. Terlalu mengilap, seolah berdenyut mengikuti detak jantungnya. Murni mengerutkan kening. Ia mencoba menyentuh rantai kalung itu, dan kulit ujung jarinya terasa panas, seperti menyentuh besi yang baru diangkat dari bara. Ia menarik tangannya spontan. Aneh, gumamnya lirih. Ia lalu mencoba membuka pengaitnya perlahan, tapi begitu jemarinya menyentuh bagian belakang kalung, rasa terbakar menjalar cepat ke seluruh leher. Ah, jeritnya menahan sakit. Darto yang sedang menyiapkan kopi di dapur langsung berlari masuk ke kamar. Murni, ada apa? Murni memegangi lehernya, wajahnya pucat. Kalung ini, tuh nggak bisa dilepas. Darto mendekat, mencoba membantu. Ia menarik ujung kalung dengan hati-hati, tapi begitu logam itu menyentuh kulit tangannya, rasa panas menjalar hingga ke pergelangan.
Astagfirullah, ia terloncat mundur. Ini kenapa panas begini? Murni terisak, peluh membasahi pelipisnya. Tolong ambilkan air. Darto segera mengambil baskom dari dapur dan menyiramkan air dingin ke leher istrinya. Namun air itu malah berbuih seperti menyentuh minyak panas. Bau besi terbakar tercium di udara, membuat Darto mundur dengan wajah ketakutan. "Bu Salmah, panggil Bu Salmah," pinta Murni dengan suara parau. Tapi Darto masih terpaku, pandangannya beralih ke cermin di depan meja rias. Retakan halus mulai merayap dari tengah ke tepi, seperti jaring laba-laba yang membesar cepat. Suara krek-krek memenuhi ruangan. Dalam pantulan kaca itu, di belakang Murni, ia melihat sesuatu. Rambut panjang hitam menjuntai dari langit-langit, meneteskan sesuatu yang tampak seperti air tapi berwarna keemasan. "Ya Allah," desis Darto pelan. Ia memejamkan mata dan ketika membukanya lagi, rambut itu sudah hilang. Tapi cermin kini retak seluruhnya, memantulkan wajah Murni yang berlumur air mata dan keringat, dengan kalung yang masih menempel kuat di lehernya. Darto berusaha menenangkan diri, menggenggam bahu istrinya. "Sudah, kita ke Ustaz. Kita minta tolong." Murni menatapnya dengan mata merah. "Jangan, nanti orang-orang tahu. Mereka pikir aku gila." "Lebih baik dibilang gila daripada mati, Murni," bentak Darto lirih, menahan ketakutan sendiri. Namun Murni menggeleng. "Ini emas rezeki. Tuh, cuma lagi nguji aku. Cuma ini caranya." Kata-kata itu membuat Darto terdiam. Ia tahu betapa keras kepala istrinya. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Tatapan Murni kosong, dingin, seperti orang yang tidak sepenuhnya sadar. Suara dentingan kecil terdengar dari lantai. Ketika Darto menunduk, ia melihat potongan gelang baru tergeletak di bawah ranjang. Gelang itu berkilau lembut, tapi ujungnya masih meneteskan cairan merah tipis. Darto mundur perlahan. "Kamu lihat itu?" Murni menatap gelang itu, lalu tersenyum lemah. "Aku nggak beli, tapi dia kasih lagi. Berarti aku disukai." "Disukai siapa, Murni?" tanya Darto pelan. Murni tak menjawab. Pandangannya mengarah pada bayangan di dinding. Sekilas, Darto melihat siluet perempuan berdiri di belakang istrinya. Rambutnya menutupi wajah, dan di tangannya tergenggam kalung serupa. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Angin tiba-tiba bertiup dari arah jendela yang tertutup rapat, membuat tirai bergetar hebat. Semua cermin di rumah bergemuruh, retak satu persatu, di ruang tamu, kamar mandi, bahkan lemari kecil di dapur. Suara pecahan kaca terdengar bertubi-tubi, disertai aroma logam hangus dan wangi dupa sama. Darto menarik tangan Murni. "Kita keluar sekarang." Namun langkahnya terhenti saat mendengar bisikan di telinganya. Suara perempuan lembut, tapi menggigilkan. "Jangan lepaskan. Sudah jadi miliknya." Darto menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Murni menatapnya dengan senyum aneh. Dia bilang jangan dilepas. "Tuh, aku miliknya sekarang." Darto menatap istrinya lama, tak tahu harus berkata apa. Di luar, matahari sudah tinggi, tapi rumah mereka terasa dingin seperti menjelang hujan. Di lantai, gelang dan kalung itu terus berkilau, memantulkan cahaya samar seolah bernapas. Dan di sela-sela kilau emas itu, Darto menyadari sesuatu. Bukan Murni yang mengenakan emas itu, tapi emas itu yang kini melekat dan hidup bersama istrinya. Sore itu langit tampak redup meski matahari belum benar-benar tenggelam. Awan tebal menggantung di atas kompleks perumahan kecil itu, membawa hawa lembab yang menekan dada. Di halaman rumah, Darto berdiri dengan wajah lelah dan mata merah yang tak lagi memendam amarah, melainkan ketakutan bercampur iba. "Murni, tolonglah, aku mohon. Hentikan semua ini." Suaranya parau, nyaris seperti bisikan. Murni duduk di tangga teras, menunduk. Kalung emas masih melingkar di lehernya, tapi kilauannya kini kusam. Wajahnya tampak letih, dan di bawah matanya ada lingkar gelap yang belum pernah Darto lihat sebelumnya. "Aku nggak bisa." "Tuh," suaranya gemetar. "Dia nggak mau aku berhenti." Darto melangkah maju. "Siapa dia, Murni?"
Murni mengangkat wajah pelan. Tatapan matanya kosong, tapi di balik itu tersimpan rasa bersalah yang menyesakkan. Perempuan di mimpiku. Dia yang kasih semua ini. Awalnya cuma kalung, lalu gelang, cincin. Dia bilang aku cuma perlu terima dan gak boleh cerita ke siapapun. Darto menarik napas panjang, menahan diri agar tak meledak. Terus kenapa kamu nurut, nih? Kamu tahu dari awal itu bukan hal baik. Air mata Murni jatuh, tapi ia tersenyum getir. Aku cuma pengen orang berhenti meremehkan aku. Tuh, pengen dihargai. Waktu Bu Rika pamer emas, aku cuma bisa lihat. Aku capek hidup sederhana terus. Darto menatap istrinya lama, tapi harga dari semua itu nyawa orang, Murni. Murni menggigit bibir. Tubuhnya bergetar. Aku nggak tahu. Awalnya aku pikir cuma mimpi. Tapi setiap aku dapat emas baru, selalu aja ada yang mati. Aku mau berhenti. Tuh aku benar-benar mau. Darto berjalan ke belakang rumah, lalu kembali membawa sekop. Kalau kamu mau berhenti, kubur semuanya. Sekarang, Murni menatap kalungnya. Ia ragu sejenak, lalu memegang rantainya. Kali ini, logam itu dingin. Tidak lagi membakar seperti dulu. Ia menarik dengan hati-hati, dan ajaibnya, kalung itu terlepas begitu saja, jatuh di lantai dengan suara kling kecil. Darto tak menunggu lama. Ia menggenggam kalung itu dengan kain dan berjalan ke halaman belakang. Kita kubur di sini. Di tanah ini, biar gak ada yang nemu lagi. Murni mengikuti, langkahnya gontai. Di belakang rumah, pohon mangga tua berdiri seperti saksi bisu. Tanah di bawahnya lembab setelah semalam hujan. Darto mulai menggali tanpa banyak bicara. Sekop masuk ke tanah, menimbulkan suara lembek setiap kali diangkat. Murni berdiri memeluk diri sendiri, menatap lubang kecil itu. Saat Darto menoleh, ia mengulurkan tangan. Sini, biar aku yang kubur. Darto menyerahkan kalung yang dibungkus kain. Murni memandanginya sejenak, lalu menunduk. Maaf, tuh, aku benar-benar nyesel. Darto mengangguk pelan. Yang penting sekarang kamu tobat. Kita minta maaf sama Allah, sama orang-orang. Murni menjatuhkan kalung itu ke dalam lubang. Tapi begitu logam menyentuh tanah, hawa dingin menyeruak dari bawah. Udara di sekeliling mendadak berat. Daun mangga di atas kepala mereka bergerak tanpa angin. Tanah di dalam lubang mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu di bawah sana yang bergerak. Darto mundur setapak. Murni, apa kamu lihat itu? Belum sempat Murni menjawab, tanah di sekitar lubang bergelombang. Suara lirih, seperti bisikan banyak orang, terdengar samar, belum selesai. Murni tertegun, wajahnya pucat. Tuh tolong. Darto ingin menarik tangannya, tapi Murni sudah berlutut di tepi lubang. Ia mencoba menimbun tanah dengan sekop kecil, namun semakin cepat ia menutupnya, semakin kuat tanah bergetar. Dari dalam lubang, muncul sesuatu, kulit pucat, kaku, seperti tangan manusia. Jemarinya kurus dan hitam di ujungnya, mencakar udara. Ya Allah! Darto menjatuhkan sekop. Ia mundur, menarik Murni dengan paksa. Masuk, nih. Masuk ke rumah. Tapi Murni terpaku. Matanya menatap tangan itu, lalu mulutnya bergerak tanpa suara. Dia datang, dia marah. Tanah meledak kecil, menyembur debu dan aroma anyir. Tangan itu kini muncul utuh hingga pergelangan, mencengkeram kalung yang tadi dikubur. Sekejap kemudian, jeritan perempuan menggema dari bawah tanah, panjang, melengking, dan menusuk telinga. Murni menutup telinga, berteriak histeris. Darto memeluknya erat, tapi tubuh Murni tiba-tiba menegang. Ia menatap Darto dengan pandangan kosong, lalu berbisik pelan di telinganya. Dia nggak mau pergi tanpa aku. Darto menjerit memanggil nama istrinya, tapi Murni sudah terlepas dari pelukannya. Ia jatuh tepat di tepi lubang, dan tanah kembali bergetar hebat. Angin bertiup kencang, debu berputar mengelilingi mereka. Suara tangis samar terdengar dari segala arah. Dalam kekacauan itu, Darto hanya sempat melihat satu hal terakhir. Kalung emas itu muncul lagi di permukaan tanah,
melingkar di jari Murni yang terulur kaku. Jeritan terakhir malam itu memecah keheningan kompleks. Listrik padam, anjing menggonggong bersahutan, dan tanah belakang rumah keluarga Darto retak memanjang, seolah menelan sesuatu. Ketika fajar datang, halaman rumah itu tenang kembali. Tapi di bawah pohon mangga, tanahnya tampak sedikit lebih tinggi, seperti baru ditimbun. Dan dari sela gundukan itu, kilau emas samar masih terlihat, menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk menggali lagi. Malam turun perlahan, menyelimuti kompleks kecil itu dengan keheningan yang aneh. Sejak malam jeritan di halaman belakang, Darto tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia duduk di kursi ruang tamu, memandangi meja yang kini hanya berisi kain putih dan sebuah kalung emas yang entah mengapa muncul lagi di sana. Cahayanya redup, tapi tetap memantul lembut pada tembok. Darto menatapnya lama, dada terasa sesat. "Kenapa kamu nggak mau hilang juga?" batinnya lirih. Ia sudah mengubur kalung itu, bahkan tanahnya sempat bergetar hebat. Tapi entah bagaimana, benda itu kembali, seolah tak mau lepas dari rumah ini. Dari kamar, suara lirih terdengar. Napas Murni berat, seperti orang menahan mimpi buruk. Darto berjalan pelan ke arah pintu kamar. Lampu di dalam masih menyala, namun cahayanya seperti bergetar, seolah ada kabut halus menutupi udara. "Nih," panggilnya hati-hati. Tidak ada jawaban. Hanya suara gesekan lembut, seperti sesuatu menyeret di lantai. Darto membuka pintu. Kamar itu tampak sama seperti semalam, kecuali satu hal, udara di dalamnya panas, padahal kipas angin berputar pelan di sudut ruangan. Hawa panas itu bukan seperti udara siang hari, tapi lebih seperti suhu dari tungku api yang baru padam. Murni berbaring di tempat tidur. Tubuhnya pucat, dan rambutnya terurai ke lantai. Tapi yang membuat Darto terdiam adalah aroma yang memenuhi ruangan. Bau rambut terbakar, tajam, menusuk hidung, membuat tenggorokan kering. "Murni," ia mendekat dengan langkah pelan. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Dalam kegelapan itu, Darto mendengar suara retak kecil, seperti bara menyentuh kayu. Ia memicingkan mata, dan dari arah meja rias, muncul cahaya kemerahan samar, bukan api, tapi semacam pijar yang menari di udara, berputar di sekitar kalung emas yang entah sejak kapan muncul di sana lagi. Darto mundur setapak. Pijar itu makin terang, tapi tak membakar apapun. Hanya udara yang terasa panas, dan bau gosong makin kuat. Ia mencoba menyalakan lampu lagi, tapi saklar tak berfungsi. Suara langkah kecil terdengar dari dekat ranjang. Murni, yang tadi diam, kini bangkit perlahan. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar tapi kosong. Darto menahan napas, separuh takut, separuh tak percaya. "Murni, kamu sadar?" Murni tak menjawab. Ia menoleh ke arah meja rias, lalu berjalan perlahan ke sana. Pijar merah itu memantul di matanya, membuatnya tampak seperti menatap sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba ia berkata pelan, hampir tanpa suara. Dia bilang, "Api nggak selalu dari luar. Kadang, dari dalam." Darto terdiam. "Apa maksudmu, nih?" Murni menatap cermin di depannya. Permukaannya retak, retakan lama yang kini tampak lebih lebar. Dari balik retakan itu, samar-samar muncul bayangan rambut hitam menjulur, berputar seperti asap. Ruangan mendadak bergetar pelan, dan semua benda logam di kamar, cermin, bingkai foto, bahkan gagang pintu, menghangat seolah menahan panas dari dalam dinding. Darto berlari ke arah Murni. "Tinggalkan kalung itu. Jangan lihat cerminnya." Namun sebelum tangannya sempat menarik istrinya, suara mendesis memenuhi ruangan. Dinding kamar bergetar, dan garis-garis merah seperti bara muncul di tembok. Tak ada api yang membakar, tapi cat di dinding meleleh, udara berbau logam panas. Murni menjerit, tapi jeritannya bukan karena terbakar. Tubuhnya tetap utuh, hanya matanya memantulkan cahaya merah, seperti nyala yang datang dari dalam kulitnya. Darto mencoba menyentuh bahunya, tapi tubuh itu dingin. Terlalu dingin. Tidak masuk akal untuk ruangan sepanas ini. Lalu tiba-tiba semua berhenti. Cahaya padam. Panas lenyap. Ruangan menjadi gelap total selama beberapa detik.
sebelum lampu berkelip hidup kembali. Dinding kembali normal, catnya utuh, tidak ada tanda terbakar. Tapi aroma gosong tetap menggantung di udara, lebih tajam dari sebelumnya. Darto menatap sekeliling, napasnya tersengal. Di lantai, di samping meja rias, Murni terbaring pingsan. Rambutnya kusut, dan di ujungnya terlihat hangus, seolah benar-benar terbakar. Ia memeriksa tubuh istrinya. Tidak ada luka, tidak ada bekas terbakar. Tapi kulitnya pucat seperti kain kafan. Di meja rias, kalung emas itu masih ada. Tak rusak, tak hangus, malah tampak lebih berkilau dari sebelumnya. Darto gemetar menatapnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu membungkus kalung itu dengan kain putih. Tapi saat kain menyentuh logamnya, terdengar bunyi lembut seperti desis bara yang padam. Darto tahu satu hal, yang terbakar malam ini bukan rumah, bukan tubuh, tapi sesuatu yang lebih dalam, sebuah batas antara hidup dan mati yang mulai melebur di dalam rumah mereka sendiri. Dan di luar, lewat jendela yang terbuka sedikit, angin berhembus membawa aroma rambut terbakar, seolah ada yang tertinggal di udara, menunggu malam berikutnya. 3 hari sudah berlalu sejak malam rumah itu nyaris terbakar tanpa api. Tapi bagi Darto, waktu seolah berhenti di malam itu. Bau gosong masih terasa samar di udara, seperti jejak yang tak mau hilang. Sejak kejadian itu, Murni jarang bicara. Ia lebih banyak duduk diam di kamar, menatap jendela tanpa ekspresi. Pagi itu, Darto berdiri di depan toko emas di pasar kecil, tempat semua ini dimulai. Jemarinya gemetar menggenggam kantong kain berisi cincin, gelang, dan kalung emas. Semua milik Murni. Semua yang dulu membuatnya bangga melihat istrinya tersenyum. Sekarang, benda-benda itu hanya membuat dadanya sesat. "Bapak mau jual semuanya?" tanya penjaga toko. Darto mengangguk. "Iya, semua. Nggak usah ditawar." Penjaga toko menatapnya aneh, tapi tetap menerima. Logam itu berkilau di atas timbangan, seolah tak tahu berapa nyawa yang sudah ditarik olehnya. Jarum timbangan bergerak pelan, tapi yang terasa bagi Darto justru seperti beban berat yang menekan jantung. Saat uang berpindah tangan, Darto tidak merasa lega. Ada suara halus di telinganya, seperti napas seseorang yang terlalu dekat. "Kamu pikir bisa lepas begitu aja?" Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun di belakangnya. Keluar dari toko, Darto berjalan pulang menyusuri gang pasar. Tapi setiap langkah terasa diawasi. Bayangan panjang mengikuti di belakangnya, dan kadang, saat ia berhenti, bayangan itu terus berjalan beberapa langkah lebih dulu. Ia menggigil meski matahari pagi mulai terik. Sesampainya di rumah, Murni duduk di teras. Wajahnya pucat, tapi matanya tampak tenang. "Kamu jual semua?" tanyanya pelan. "Iya," jawab Darto, suaranya nyaris tak terdengar. "Kita nggak butuh lagi benda-benda itu." Murni tersenyum tipis, tapi dia belum selesai. "Tuh." Darto terdiam. Ia tak ingin mendengar kalimat itu lagi. Sejak kejadian malam itu, ia berusaha memaksa pikirannya percaya bahwa semua sudah berakhir. Tapi malam-malam berikutnya justru membuatnya yakin arwah perempuan itu belum pergi. Malam pertama setelah menjual emas, Darto bermimpi berdiri di kuburan tua. Dari kejauhan, seorang perempuan berambut panjang menatapnya tanpa wajah. Tangannya memegang kalung emas yang sama. Ketika Darto mencoba lari, tanah di bawahnya merekah dan suara perempuan itu bergema di kepala. Dia cuma mau diingat. Darto terbangun dengan keringat dingin. Dan sejak itu, mimpi yang sama datang berulang, selalu dengan detail berbeda, tapi prasarana yang sama, bersalah. Siang harinya, ia duduk di ruang tamu, menatap selembar foto lama di dinding. Foto mereka berdua, diambil sebelum semua ini terjadi. Murni tersenyum lebar di sana, mengenakan baju sederhana, tanpa perhiasan. Senyum yang dulu ia rindukan. Ia memejamkan mata. Andai waktu bisa diulang. Darto tahu, kesalahannya bukan hanya membiarkan Murni terbuai gengsi, tapi juga karena dirinya sendiri pernah menikmati hasil dari kebohongan itu. Ia ingat saat pertama Murni memakai kalung baru, betapa ia merasa bangga saat tetangga menatap iri. Kini semua itu terasa menjijikkan.
Di sore yang hening itu, suara langkah terdengar dari dalam kamar. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan di lantai kayu tanpa alas kaki. Darto menahan napas. Ia tahu Murni masih di dapur, menyiapkan teh. Langkah itu berhenti di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Hanya bayangannya sendiri di lantai, memanjang oleh cahaya matahari. Tapi kali ini, bayangan itu tampak aneh, seolah ada dua kepala, dua bentuk berdiri berdampingan. Darto memejamkan mata lagi. Ya Allah, aku yang salah, bisiknya. Aku biarkan rumah ini jadi tempat dosa. Hening beberapa detik. Lalu dari arah kamar terdengar suara lembut, nyaris seperti desahan. Setidaknya kamu sadar meski terlambat. Cangkir teh di tangannya jatuh, pecah di lantai. Darto berlari ke kamar, tapi ruangan itu kosong. Hanya aroma rambut terbakar yang samar-samar muncul, makin kuat di sudut dekat meja rias. Ia menunduk, dan di sana, di lantai yang berdebu, ada jejak telapak kaki kecil, basah, menuju ke arah pintu belakang. Darto berdiri kaku. Matanya memanas, bukan karena takut, tapi karena penyesalan yang tak lagi bisa ditebus. Semua yang ia cintai perlahan direnggut, bukan oleh hantu, tapi oleh keserakahan yang dulu ia biarkan tumbuh di dalam rumahnya. Malam itu, sebelum tidur, Darto menulis sesuatu di buku kecil di samping ranjang. Kalau besok aku masih hidup, aku akan minta maaf pada semua keluarga yang kehilangan. Tapi menjelang subuh, ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, perempuan tanpa wajah berdiri di depan rumahnya, memegang kalung emas yang kini sudah tak lagi ia miliki. Dan kali ini, perempuan itu berbisik halus di telinganya. Yang dijual bukan emasnya, tapi jiwanya. Darto terbangun dengan napas tersengal, dan di meja kecil di samping ranjang, tempat ia menulis catatan semalam, kalung emas itu tergeletak di atas buku, seolah kembali dari neraka untuk menagih sesuatu yang belum selesai. Kompleks kecil itu kini nyaris kosong. Gerbang yang dulu ramai oleh obrolan ibu-ibu setiap sore kini berderit setiap kali angin lewat. Ket rumah mulai pudar, dan rumput liar tumbuh di sela jalan yang retak. Rumah Murni berdiri di ujung jalan, terdiam seperti luka lama yang belum kering. Sudah sebulan sejak kabar tentang Bu Murni dan Pak Darto berhenti terdengar. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Warga hanya tahu rumah mereka berubah. Kadang lampu depan menyala sendiri, kadang terdengar suara air mengalir dari dalam padahal rumah terkunci rapat. Anak-anak yang bermain layangan di sore hari sering berlari pulang ketakutan. Ada ibu-ibu rambutnya panjang di jendela, Bu, kata salah satu bocah suatu kali. Sejak itu, orang tua melarang anak-anak mendekati rumah itu. Bahkan orang yang lewat pun kini menunduk, mempercepat langkah saat melewati pagar karatan yang separuh roboh. Malam hari, kompleks menjadi lebih sunyi dari biasanya. Angin membawa aroma tanah lembab dan samar bau rambut terbakar. Di bawah sinar lampu jalan yang redup, terkadang tampak sesuatu berkilau di tengah aspal. Sebagian warga mengira itu pecahan kaca, tapi Bu Salmah tahu betul apa itu. Kalung emas. Benda yang sama muncul lagi, selalu di tempat yang berbeda, tapi hanya pada malam Jumat. Setiap kali ia mencoba mendekat, cahaya lampu jalan meredup, lalu benda itu lenyap seperti ditelan bayangan. Ya Allah, lindungi kami, bisik Bu Salmah setiap kali lewat. Ia satu-satunya yang masih bertahan di kompleks itu, menolak pindah meski anak-anaknya memintanya tinggal bersama mereka di kota. Aku nggak bisa pergi, katanya suatu sore pada tetangga terakhir yang bersiap pindah. Tempat ini perlu didoakan. Rumah itu nggak boleh dibiarkan kosong tanpa doa. Dan memang setiap malam Jumat, Bu Salmah duduk di bangku kayu kecil di depan rumahnya. Ia membaca surah pendek, suaranya pelan tapi tegas. Dari tempatnya duduk, rumah Murni terlihat samar di kejauhan. Jendelanya gelap, tirainya robek, tapi kadang ada cahaya tipis seperti lilin dari dalam. Pernah suatu malam, Bu Salmah melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Di halaman rumah itu, seorang perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang, menjuntai sampai tanah, menutupi sebagian wajah. Tapi di tangannya, kilau emas terlihat jelas.
Ia berjalan pelan ke arah pagar, lalu berhenti di bawah lampu jalan. Cahayanya membuat bayangan perempuan itu memanjang, dan untuk sesaat Bu Salma bisa melihat wajahnya. Pucat, tanpa ekspresi, seperti seseorang yang masih mencari sesuatu yang belum selesai. Ketika Bu Salma bangkit dan melangkah mendekat sambil berzikir, perempuan itu lenyap begitu saja. Di tempatnya berdiri, tersisa kalung emas yang sama, melingkar sempurna di atas tanah, seolah diletakkan dengan hati-hati. Bu Salma tak menyentuhnya. Ia tahu, itu bukan milik manusia lagi. Hari-hari berikutnya, kompleks semakin sepi. Satu persatu rumah dijual atau dibiarkan terbengkalai. Orang luar yang lewat sering merasa ada yang memperhatikan dari balik jendela rumah paling ujung. Suatu malam, seorang petugas keamanan baru, yang belum tahu kisah lama kompleks itu, berkeliling memeriksa area. Saat lewat depan rumah Murni, ia melihat sesuatu berkilau di jalan. Ia jongkok, menyalakan senter. Sebuah kalung emas tergeletak di situ, utuh, indah, seperti baru dibersihkan. Ia tersenyum kecil. Rezeki, gumamnya sambil menunduk untuk mengambil. Tapi sebelum tangannya menyentuh, hawa di sekeliling berubah dingin. Nafasnya membeku di udara. Dari arah rumah, terdengar bisikan panjang, seperti suara perempuan menyanyi pelan tanpa kata. Petugas itu menatap ke arah suara, tapi hanya menemukan jendela yang perlahan terbuka sendiri. Tirainya bergerak meski udara malam nyaris tak berangin. Ia berdiri kaku beberapa detik, lalu mundur perlahan, meninggalkan kalung itu di tempatnya. Saat ia menoleh sekali lagi, kalung itu sudah hilang. Besok paginya, Bu Salma menemukannya kembali, bukan di jalan, tapi di depan pagar rumahnya sendiri. Ia menatap benda itu lama, lalu berbisik pelan, "Kamu nggak akan berhenti, ya?" Kalung itu berkilau lembut di bawah sinar matahari pagi, seolah menjawab. Dan malamnya, seperti biasa, Bu Salma kembali duduk di bangku kayu, membaca doa. Suaranya lirih tapi penuh keyakinan. Di antara desiran angin dan dengung listrik dari lampu jalan, kadang terdengar suara langkah samar di jalan kosong, pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa arah, membawa emas yang tak pernah bisa dilepaskan. Kompleks itu akhirnya diberi julukan warga sekitar, Kompleks Emas Mati. Sebuah tempat yang orang-orang hindari, tapi nama dan kisahnya tetap berbisik di telinga siapapun yang berani lewat di malam Jumat. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam terakhir di rumah itu. Kompleks yang dulu ramai kini menjadi setengah mati. Hanya beberapa rumah yang masih berpenghuni. Di ujung jalan, rumah Murni berdiri dalam kesunyian yang menua bersama waktu. Catnya terkelupas, jendelanya tertutup debu, dan halaman depannya kini dipenuhi ilalang setinggi lutut. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah, aroma logam panas yang muncul setiap malam Jumat. Tidak tajam, tapi cukup untuk membuat orang berhenti melangkah. Bau itu seperti berasal dari dalam tanah, hangat, menempel di udara, seolah ada sesuatu yang masih bergejolak di bawah rumah itu. Warga sudah terbiasa. Mereka tidak lagi membicarakan Murni secara terbuka, tapi namanya tetap hidup dalam bisikan dan doa. Anak-anak dilarang bermain di sana, sementara para orang tua menunduk setiap kali melewati gerbang rumah itu. Sementara itu, jauh dari kompleks tersebut, Darto kini hidup sederhana di kampung istrinya yang dulu. Ia tak lagi bekerja sebagai pedagang emas. Hari-harinya diisi dengan membantu di musala kecil, mengajar anak-anak membaca doa, dan sesekali memberi nasihat kepada warga yang ingin cepat kaya. Rambutnya mulai memutih, tapi sorot matanya tenang. Tidak lagi marah, tidak lagi resah. Namun setiap kali melihat cahaya emas, entah dari cincin orang lain atau dari perhiasan di toko, dadanya terasa berat. Ia tidak membenci emas. Ia hanya mengerti betapa mudah manusia jatuh cinta pada kilau yang bisa membutakan. Suatu sore, seorang pemuda datang menemuinya setelah salat maghrib. "Pak Darto," katanya dengan ragu, "saya dengar dulu Bapak pernah punya usaha besar. Apa rahasianya biar rezeki lancar?" Darto terdiam sejenak, menatap ujung sajadahnya yang sudah mulai kusam. Lalu ia berkata pelan, "Rezeki lancar itu bukan dari cepatnya datang uang, Nak,
tapi dari tenangnya hati waktu menerimanya. Dulu saya kira istri saya bahagia karena emas, ternyata yang dia dapat cuma gelap. Pemuda itu menunduk. Darto melanjutkan dengan suara yang hampir seperti bisikan. Jangan iri lihat orang kaya, jangan bangga kalau kita bisa pamer. Nafsu pamer itu lebih berbahaya dari kemiskinan. Karena kalau lapar bisa disembuhkan, tapi kalau serakah, manusia akan terus menggali lubang buat dirinya sendiri. Setelah pemuda itu pergi, Darto memandang langit sore yang mulai memerah. Dalam warna jingga yang perlahan memudar, ia merasa seperti melihat bayangan murni, tersenyum samar, seolah akhirnya bisa tenang. Malam itu, Darto menyalakan lampu minyak kecil di kamarnya. Ia membuka Al-Quran yang lusuh, membacanya dengan suara pelan. Setiap huruf seakan menjadi jembatan penyesalan dan keikhlasan yang selama ini ia simpan. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan embun yang menenangkan. Sementara di kompleks lama, beberapa warga baru yang tak tahu kisahnya mulai menetap. Mereka membersihkan rumah-rumah yang kosong, menanam bunga, dan mencoba menghidupkan suasana lagi. Tapi setiap malam Jumat, satu rumah tetap tidak disentuh, rumah Murni. Lampunya kadang menyala sendiri, lalu padam lagi. Kadang terdengar bunyi logam beradu, seperti perhiasan jatuh ke lantai. Dan saat fajar tiba, di depan pagar rumah itu, sering terlihat jejak kaki wanita tanpa arah keluar. Tidak ada yang berani menelusurinya. Tidak ada yang mau tahu. Karena sebagian kisah memang sebaiknya dibiarkan menjadi peringatan, bukan rasa penasaran. Rumah itu kini menjadi tanda bahwa keserakahan tidak pernah hilang, hanya berpindah bentuk. Kadang menjadi ambisi, kadang menjadi keinginan untuk terlihat lebih baik dari orang lain. Tapi apapun wujudnya, akhirnya tetap membawa manusia ke tempat yang sama, penyesalan. Dan setiap kali angin malam lewat di kompleks itu, sebagian warga yang masih tinggal mengaku mendengar bisikan lembut dari arah rumah kosong itu. Suara perempuan, samar tapi jelas. Jangan ulangi kesalahanku. Cerita ini mengingatkan kita, rezeki yang berkah tidak pernah datang dari kesombongan. Nafsu pamer hanya membuat hati gelap, sementara keikhlasan menuntun pada tenang yang sejati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya, dan ambil hikmah dari setiap cerita yang terdengar di malam hari.